Selamat pagi, menjuah-juah. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Tidak ada situasi terbaik, tapi kita mampu melihat yang terbaik dalam berjalannya situasi. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kasih dan kemuliaan Tuhan tetap nyata sampai saat ini di tengah-tengah kehidupan kami. Penyertaan Allah tetap memampukan kami berkarya untuk kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dalam nama Tuhan, percaya atau beriman kepada Tuhan bukan sesuatu yang sederhana. Keyakinan biasanya bertalian dengan persetujuan pikiran yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Jadi tindakan iman adalah tindakan untuk kemuliaan Allah. Kalau kita sudah ke gereja, menyanyikan lagu-lagu penyembahan, kita dulu merasa sudah menyembah Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika Tuhan mencerahi pikiran dan hati dengan kuasa-Nya, maka dengan memahami kebenaran, baru kita sadar betapa miskinnya iman kita, betapa rendahnya kualitas iman kita selama ini. Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk menyadari kesalahan agar hidup dalam pertobatan. Dari sanalah akan terwujud bahwa dalam setiap tindakan itu adalah wujud daripada iman. Sebab tindakan tanpa iman akan membabi buta, sehingga dapat menimbulkan kelelahan, bahkan kondisi stres. Apa gunanya berlelah-lelah jika tanpa maksud atau motivasi yang benar dalam Tuhan? Iman tumbuh dari pengenalan akan Kristus secara terus-menerus dan dari hari ke hari, semakin membuat kita serupa dengan. Sebab orang yang beriman adalah orang yang selalu mengarahkan pandangannya dan mempercayakan dirinya hanyalah kepada Allah. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, pada kenyataannya tidak semudah membalikkan tangan dalam mempraktikkan ajaran Kristus. Tuhan kita mengajarkan kita tetap rendah hati, sebab Ia telah turun ke dunia untuk melayani. Namun manusia justru ingin naik tahta dan hanya mau dilayani. Tuhan mengampuni manusia yang berdosa, namun manusia justru sering saling menyerang, hingga antara satu dengan lain semakin renggang. Usia boleh tua, dan pengalaman hidup boleh banyak, namun tidak cukup hanya sampai di sana. Tuhan menghendaki agar kita dengan setia mempraktikkan semua tindakan menjadi pengalaman iman bersama Tuhan. Hidup dengan percaya berarti kita hidup bagi Dia. Artinya kita harus hidup sebagaimana Dia hidup dalam melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Kita tidak boleh dengan mudah putus asa walaupun ada kegagalan atau mungkin kita jatuh bangun. Tetapi dari sanalah kita melihat bagaimana kehendak dan rencana Allah untuk terus belajar tentang iman percaya kita. Iman kepada Allah harus diungkapkan melalui ucapan syukur dan pujian atas apa yang telah Allah kerjakan, melalui tindakan perbuatan baik dan berbagai pengorbanan dengan orang lain, tetap saja memerlukan uluran tangan kita. Perubahan selalu membutuhkan proses dan waktu. Namun bukan berarti kita tidak bisa berubah. Maka lebih baik perubahan kecil dan konsisten daripada perubahan besar tapi tidak mampu melakukannya. Maka pada hari ini awali perubahan dengan tetap mengucap syukur atas masalah pergumulan yang sedang kita alami. Maka Allah dalam berkarya di tengah-tengah kehidupan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong dan memelihara hidup kita. Amin.
nyanyian rohani kita, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Menjuah-juah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.